Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan soal dan penyelesaian listrik statis bagian yang ketiga ya. Jadi pada video kali ini nanti kita akan sajikan soal-soal yang berkenaan dengan listrik statis di bagian yang ketiga. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat. Matematik is very easy. Oke, permasalahan yang pertama, untuk memindahkan muatan positif 10 coulomb ya dari suatu titik lain yang potensialnya 10 volt ke suatu titik dengan potensial 60 volt ya, diperlukan usaha sebesar berapa joule ya. Jadi muatan 10 coulomb dipindahkan dari potensial 10 volt ke potensial 60 volt ya. Jadi kalau kita identifikasi yang diketahui muatannya 10 coulomb, potensial yang pertama 10 volt, potensial kedua 60 volt ya. Berapa usaha yang dibutuhkan atau W? Ingat bahwa usaha itu Q delta V ya. Q itu muatan, delta V beda potensial. Sehingga kita tinggal identifikasi dari permasalahan yang ada, kita masukkan ke perumusan ya. Delta V berarti V2 dikurangi V1 atau potensial yang lebih besar dikurangi potensial yang lebih kecil ya. Kita masukkan Q-nya 10, V2-nya 60 ya, V1-nya 10, 60 dikurangi 10, 50. 10 kali 50, 500 joule ya. Jadi kalau kita cek di sini di jawabannya adalah yang C ya. Oke. Permasalahan yang kedua. Potensial di suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah 600 volt. Jika kuat medan listrik pada titik tersebut 400 Newton per coulomb, maka muatan Q besarnya adalah berapa? Ya. Oke, sekarang kita identifikasi permasalahannya. Jadi diberikan beda potensialnya adalah 600 volt, ya. Kemudian medan listriknya adalah 400 Newton per coulomb. Yang ditanyakan adalah berapa R, ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa besar muatan Q. Jadi Q yang ditanyakan. Oke, tentu sebelum bisa mendapatkan Q, kita tentukan dulu berapa jaraknya ya dari hubungan V dan E. Maka kita dapatkan perumusan ya bahwa E atau kuat medan listrik itu potensial per R ya. Artinya semakin dekat jaraknya ya, kuat medannya semakin besar, atau E berbanding terbalik dengan R ya, atau jarak ya. Semakin jaraknya semakin jauh, tentu kuat medannya semakin kecil ya. Nah, dari hubungan E sama dengan V per R, maka tentu R nanti kalau kita kalikan silang ya, berarti nilai R sama dengan V per E ya. Jadi R sama dengan V per E. V itu besarnya adalah 600 ya, E-nya besarnya adalah 400. Jadi 600 per 400 kalau kita sederhanakan 6 per 4 ya, masing-masing dibagi 2 berarti 3 per 2 meter ya, karena satuan sudah standar ya. Oke, setelah kita dapatkan nilai R, baru kita bisa tentukan nilai Q dari perumusan V ya. Ingat bahwa potensial itu sama dengan K Q per R. Karena yang ditanya adalah nilai dari Q, berarti nanti kita dapati hubungan Q berarti V dikali R per K ya. Q sama dengan V dikali R per K. Sekarang tinggal kita masukkan nilai V adalah 600, R-nya adalah 3 per 2, tentu K 9 kali 10 pangkat 9 ya, tetapan dari nilai K ya. Oke. Dengan perhitungan ini bisa kita dapati nanti 6 dikali 3 itu 18 ya. 9 kali 2 juga 18. Berarti nilainya 1. Berarti di atas 100, di bawah 10 pangkat 9. Nah, naik ke atas berarti ini nanti 10 pangkat 2
dikali 10 pangkat min 9. Nah, tentu pangkatnya dikurangkan, 2 dikurangi 9, 10 pangkat min 7 kolom ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut pada permasalahan berikutnya. Sebuah elektron yang mula-mula rehat atau diam ya, kemudian bergerak ya melalui beda potensial 1000 volt. Jika massa elektron 9,11 pangkat 10 pangkat min 31 dan muatannya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb ya. Tentukan berapa energi kinetik akhirnya dalam joule ya. Oke, tentu di sini kita dapati nanti permasalahan ini beda potensialnya adalah 1000 volt ya, mula-mula diam ya. Kemudian massa elektron 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian muatannya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 11. Min ini menandakan penanda dari bahwa ini adalah elektron ya. Yang ditanyakan adalah berapa energi kinetiknya ya. Ingat, karena elektron ini mula-mula diam ya, mula-mula rehat ya, maka artinya apa? Artinya energi potensial nanti seluruhnya berubah menjadi energi kinetik di akhir ya. Sehingga nanti kita dapati hubungan dari kekekalan energi kinetik dari elektron yang disebabkan oleh beda potensial ini ya, berarti beda potensial ini menyebabkan terjadinya energi potensial. Dari energi potensial menyebabkan elektronnya bergerak, sehingga hubungannya EK ya, EK akhir sama dengan EP mula-mula ya. Jadi energi kinetik sama dengan energi potensial. Energi potensial yang dimaksud adalah energi potensial listrik ya. Karena ada beda potensial ini maka nanti elektronnya akan bergerak ya. Sehingga EP, ingat bahwa EP itu Q kali delta P ya. Sehingga nanti tinggal kita masukkan Q-nya adalah 1,6, ini kita ambil besarannya ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sementara delta V-nya adalah 1000 ya. 1000 itu berarti 10 pangkat 3. Sementara ini 10 pangkat min 19. Berarti kalau dijumlahkan 10 pangkat min 16. 1,6 kali 10 pangkat min 16 ya. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ya. Nah, problem berikutnya adalah sebuah konduktor berbentuk bola berjari-jari 3 cm. Jadi konduktor ini jari-jarinya 3 cm. Jika konduktor diberi muatan positif plus 1 mikrokolom ya, 1 mikrokolom berarti 10 pangkat min 6 kolom nanti ya. Nah, 10 pangkat min 6 kolom. Oke, tentukan potensial listrik di titik A. Ingat, karena ini bola konduktor, titik A itu berarti karena jari-jarinya 2 cm berarti dia di dalam bola ya. Yang perlu diketahui bahwa beda potensial listrik di dalam bola konduktor dengan jari-jari R ya, di dalam bola itu dimanapun tempatnya asal dia di dalam bola, maka potensial listriknya adalah Kq per R. Jadi mau di titik A, di titik B, atau di dalam sini ya, titik itu potensialnya Kq per R. R itu adalah jari-jari dari bola konduktor ya. Sementara potensial listrik di luar bola konduktor nanti yang berjarak R, R itu misalkan di sini ya, titiknya di sini, jarak dari pusat ke sini misalkan R. Nah, R ini, maka nanti V sama dengan Kq per R. Artinya nanti semakin jauh dari bola, potensialnya makin kecil ya. Sementara di dalam bola, baik itu diletaknya dari pusat bola 1 cm, 2 cm, atau 3 cm, maka perhitungannya menggunakan jari-jari bola konduktor. Nah, tentu karena yang ditanyakan adalah potensial listrik di titik A, berarti di titik A kita gunakan R bola. Berarti R bola adalah 3 cm, bukan 2 cm yang kita gunakan ya. Sehingga kalau kita hitung V sama dengan Kq per R, meskipun jaraknya 2 cm dari pusat bola, berarti dia di dalam bola. Yang kita gunakan jaraknya adalah jarak dari jari-jari bola konduktor.
Oke, kaki per R, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya adalah 10 pangkat min 6 Coulomb, mikro ya, 10 pangkat min 6 tadi sudah kita tuliskan di sini. R-nya karena 3 cm berarti 3 kali 10 pangkat min 2 ya. Kita sederhanakan, nanti 9 dibagi 3 itu berarti dapatnya adalah 3. Ini min 2 sama min 6 berarti min 4 ya. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 4 berarti 10 pangkat 5 ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 5 volt ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, soal terakhir. Sebuah bola bermuatan listrik mempunyai massa 10 gram digantung pada seutas tali. Nah, perhatikan di gambar ini. Jadi ini adalah bola bermassa 10 gram digantung di seutas tali. Bola ini berada pada keadaan seimbang. Nah, ini melayang seperti ini, seimbang dalam medan listrik. Nah, karena ini medan listrik, ini ada interaksi, berarti di sini bola ini bermuatan ya. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Berdasar gambar, maka berapa besar dan jenis muatan bola. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya, muatan positif atau negatif. Ini bisa dilihat dari medan listrik. Kalau medan listriknya mengarah ke sana, berarti di sini itu muatannya positif ya. Oke, agar bola ini tergerak ke sana, tentu ini harus negatif karena tarik menarik dengan ini positif ini. Berarti ini nanti muatannya negatif ya. Jadi yang bisa menjadi pilihan jawaban nanti negatif ini ya, A, B, dan E. Nah, sekarang kita tentukan besarnya. Oke, karena ini bola punya massa, maka dia punya berat. Nah, ini gayanya ya, gaya ke bawah W. Karena ini bermuatan, ada pengaruh medan listrik, maka ada interaksi gaya listrik. Nah, tadi arahnya ya ke sana, ketarik menuju ke plus ini. Nah, ini berarti F-nya, F listrik. Karena ada gaya ke arah bawah dan ke arah kanan, maka tali ini menegang. Maka ada gaya tegangan tali. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada bola ya. W atau gaya berat ke arah pusat bumi. Kemudian gaya listrik karena ada pengaruh medan listrik ini, karena di sini positif dia tertarik. Karena ada F listrik dan W, maka talinya menegang. Ini tegangan tali. Karena dikatakan bahwa ini setimbang, maka nanti vektor gaya ini akan membentuk ya tertutup ya, loop tertutup. Nah, sekarang kita pindahkan ya. Kita pindahkan vektor-vektor gaya ini, W kita pindah ya, karena vektor bisa dipindah kemana saja asal besar dan arahnya sama. W kemudian dilanjut dengan gaya listrik arahnya ke kanan ya, ini berarti nanti kalau diteruskan atau dijumlahkan dengan T, dijumlahkan berarti diteruskan ya, maka akan membentuk loop tertutup, berarti T ini akan berakhir di pangkalnya W. Tentu ini ya, arah T dan arah ke bawah membentuk sudut 45 derajat. Oke, sehingga dari analisis segitiga ini, tentu ini siku-siku ya, dari analisis segitiga ini, maka nanti kita bisa peroleh hubungan tangan 45 derajat. Tangan berarti D depan samping, berarti F listrik per W ya. Ingat tangan 45 nilainya berapa? Nah, tangan 45 nilainya 1, berarti 1 gaya listrik. Nah, gaya listrik itu sama dengan Q dikali E ya. Dari K per R kuadrat ya. K per R kuadratnya adalah E ya. Jadi kalau kita tuliskan gaya listrik itu ya, kalau dihubungkan dengan E, gaya listrik itu K dikali Q ya per R kuadrat. Sementara Q per R kuadrat itu medan listrik. Nah, itu maksudnya ya. Berarti Q dikali E. Sementara W, M dikali G. Karena yang ditanya adalah besar muatan, berarti yang ditanya di sini adalah Q ya. Berarti nanti M kali G dikali 1 dikali silang, berarti M kali G per E. Jadi nilai Q sama dengan M dikali G per E. Masanya 10 gram, berarti 10 pangkat min 2 ya, diubah ke kilogram. Kemudian gravitasi 10, E-nya adalah 500 ya. Jadi ini E-nya, medan listriknya 500. Ini adalah E. Ini M-nya ya. G tidak diketahui berarti 10 ya.
Oke, kalau disederhanakan di sini berarti nanti ini bisa membagi ya. Kemudian 0 ini naik ke atas berarti nanti 1/5 kali 10 pangkat min 3 ya. Karena 0-nya naik ke atas 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 3. Ini 1/5 0,5 ya. 0,2 ya, 10 dibagi 0,2 kali 10 pangkat min 3 berarti 2 kali 10 pangkat min 4 ya, atau 2 kali 10 pangkat min 4 ya, atau 2 kali 10 pangkat 4 200 kali 10 pangkat min 6. Nah, ada kekeliruan di sini. Jadi 0,2 itu 2 kali 10 pangkat min 4. Kalau dibuat mikro nanti berarti 200 kali 10 pangkat min 6, berarti 200 mikrokolom ya. Tentu negatif ya, berarti jawabannya adalah 200 mikrokolom. Jawabannya adalah yang A. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Tetap semangat, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.